Selamat pagi dan selamat datang dalam acara peresmian objek wisata Kampung Inggris pada Sabtu 31 Oktober 2020 bertempat di Desa Tianyar, Kecamatan Mugu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Timur. Senator DPD MPR Republik Indonesia utusan Provinsi Bali, ada mana ada sing gitu, sing mana terang, sing mana. Oh kita jadi pengurangan jadi sing. Pertama-tama yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Senator DPD RI Dapil Bali Bapak Dr. Angga Ketana, yang saya hormati Bapak Camat Hulu atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Kapolres Desa Tianyar, yang saya hormati Penghulu Desa Adat Tianyar yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Kadus, Bapak Kawul, Kepala Lingkungan Banjar Dinas Dinasari, yang saya hormati juga kalian Banjar Adat di Mandala. Kemudian bapak-bapak dari Universitas Panenggradata, kemudian mahasiswa baru dari Universitas Panenggradata, selamat datang. Bapak Babin dan Babin Kamtimas, selamat datang di Kampung Inggris Desa Tianyar. Om Swastiastu. Pertama-tama saya merasa berbahagia, bersyukur karena berkat anugerah Pak Ican ini berkali sesunan kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan asuh ada sehat sama-sama. Hari ini adalah hari yang sangat baik, tumpak bulut, purnama, doa seayu untuk melakukan kebaikan. Dan hari ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang sangat luar biasa, dan dia merasa bersyukur sebagai tuan rumah kedatangan tamu yang sangat luar biasa juga di tempat ini. Hari ini adalah hari akan diresmikannya yang kita sebutnya Kampung Inggris, yang sudah barang tentu masyarakat punya pertanyaan, apa itu Kampung Inggris? Kampung Inggris itu kalau secara singkat yang bisa sampaikan itu adalah branding atau nama. Kalau kita punya produk jualan, itu produknya namanya mereknya itu Kampung Inggris. Apa itu Kampung Inggris? Kampung Inggris itu adalah salah satu produk pariwisata edukasi. Kalau kita punya pariwisata alam, juga ini sudah terkenal alamnya yang begitu indah, budayanya. Nah, kita sekarang harus kreatif, membuka produk-produk baru yang bisa mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang. Nah, pariwisata edukasi ini atau pariwisata pendidikan ini belum begitu banyak di barat. Kalau kita tahu di negara-negara asing itu seperti di Inggris, edukasi itu, pendidikan itu menjadi salah satu aset pariwisata yang luar biasa mendatangkan devisa bagi negara mereka. Nah, kita coba
kami dari Yayasan Inggris Indonesia berkolaborasi dengan Bapak Senator RI Dapil Bali coba membuat sesuatu di tempat ini. Nah, apa isinya? Isi dari Kampung Inggris ini adalah kebetulan kita sudah mempunyai relawan asing di sini. Kalau kita pandemi biasanya tempat itu kita ada 50-60 relawan asing dari berbagai negara, kebanyakan dari Eropa, Amerika, Australia, yang mereka adalah hampir semua pasti berbahasa asing, Inggris maupun bahasa asing lainnya, Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda, bahkan ada yang dari Mandarin atau dari Tiongkok, dari Cina. Nah, ini adalah aset. Kita melihat ini sebagai aset yang bisa kita kembangkan untuk masyarakat luas, di mana masyarakat bisa datang nanti ke sini belajar dengan mereka. Kalau ada pendidikan formal di sekolah, nah di sini informalnya. Jadi nggak ada silabus, nggak ada kurikulum. Kurikulumnya adalah berani ngomong, berani tampil dulu. Karena tujuan dari belajar berbahasa adalah berkomunikasi. Kalau nggak berani ngomong, nggak akan bisa jadi. Walaupun keluar ilmu densisnya, kalau nggak berani ngomong nggak akan bisa. Itu pengalaman saya di sini setelah saya bekerja di Yayasan Inggris Indonesia selama 12 tahun. Nah, terbukti dari anak-anak kita yang belajar di sini bahasa Inggris dari TK, sekarang yang sudah SMA itu banyak dari mereka yang mengikuti kegiatan lomba dan mereka menjadi juara. Mungkin mereka kurang di akademik yang lain, tapi di bahasa Inggris mereka biasanya tampil. Nah, itu kelebihan yang bisa kita tonjolkan. Nah, apa dampak yang bisa dinikmati dari masyarakat sini, masyarakat lokal di sini? Terus saya sampaikan bahwa program yang kita buat seharusnya melibatkan masyarakat lokal dan mendapat kemanfaatan juga untuk masyarakat lokal. Apa itu manfaatnya? Bapak Ibu bisa bayangkan nanti kalau ada orang domestik, ya orang lokal datang belajar ke sini, mau belajar dengan relawan kita, itu akan ada mobilisasi orang, itu akan ada orang datang, mereka juga perlu makan, perlu minum nanti. Jadi masyarakat lokal itu bisa menawarkan makanan, minuman yang mereka bisa jual kepada para pelajar di sini. Jadi hubungannya adalah simbol mutualisme. Orang kita datang ke sini untuk belajar dan orang lokal bisa menjual sesuatu untuk mereka juga. Dan juga kita punya potensi yang luar biasa di sini. Kita ada program konservasi terumbu karang, ada nelayan, ada lumba-lumba. Kalau masyarakat datang bisa mereka menyewa boat atau buku, bisa mereka jalan-jalan. Nah, itu juga salah satu income untuk masyarakat lokal nanti. Nah, tentu saja ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kami dari pihak yayasan hanya sebagai jembatan. Tadi perintahnya yang menulis suhu, Pak Wali Suadame, yang diwantah jembatan penghubung. Perlu support atau dukungan dari semua pihak, terutama pihak dari Dinas, oleh Pak Menteri, dari Balai Adat, Pak Deputi Suadame, Pak Wali Pemkas juga dari Desa Adat sebagai penguasa wilayah di sini. Juga pasti kami mohon dukungannya sehingga program ini ke depan bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Nah, tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga apa yang kami cita-citakan Custom Haru bisa berjalan sesuai dengan rencana atas dukungan dan anugerah dari Ibu Sang para musisi. Puji-pujian untuk para musisi. Om Santi Santi Santi. Swastiastu. Yang saya hormati Haji PPKN selaku anggota DPD Dapil Bali, yang saya hormati Bapak Camat Guru atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bani Pendesir Adat Betawi Sani Jelepi di dalam arti Sani Barat,
tahun sebuah Indonesia sampai ke dalam kami pria pada adat sanwenten ringwa wilangan di pamandalan sani dalam banget sebuah Indonesia masa pun ke dalam majang ring di dedani sebetul sarang-sari sani sampun ledang rahap rau ring dalam bangkit ring genah hilki sani enten yang cacu sisi sani banget sih persnain lagi dia ulang suksmanaya ring mana pada pertama ngiring kira-kira sarang-sari enten surut-surut meres kaki majang ring yang pramutawi dumugi sangkaring paswetan itu Raris kira-kira mengumpul diri Presiden Molika Kerajaan Rahayuan bermaning napi sari kaki malang bos-bos kita kali peresmian kampung Inggris sani wenten ring wawilangan diri Presiden Muhammad Diantar Labdekari Presiden Impor Haji Wede Tamu selaku ketua anggota DPD sani banget sebagai ini juga pertama politik yang lahat tangan dibagi lagi disatukan yang presiden ring kalah mangki satu hancang ring lagi ring kena hiliki lipat kali aji jaga meresmikan kampung Inggris tadi wenten utawi sari sampun aji gagas wit sangkani usulan saking dari tak ketut sujanya maharkan saya kami ngalir tadi yang kanan lagu kepala desa itu jalan yang lunas pengampura bisa dari dalam makin haji yang sangre dikirim kena kisahnya sederhana bisa ilmunya tidak sampun boleh bisik-bisik haji ianya politik kaya yang kaya dianya politik kaya bu kaya debu dari yang berorah ring sajuring kue kenal sumber kaya yakti dianya politik makin sampun emas hitam dimauan emas hitam saya lenteng yang jaya kuliti among segelintir saling berdua emas hitam saya dia maksudkan kuliti wadah galian yakti lenteng yang jaya nah sampai ke dalam di tiang kuningan ngaji kewentengan ring jaya kuliti ada karena ring sayurnya kewentengan potensi jaya kuliti potensinya wadah lenteng pendangan laut dan pendangan gunung. Jadi Pak Mampu pastikan negara wantah segala gunung ini anggota yang wajah kewentengan kemarin Pak Mampu pastikan kewentengan potensi yang dikirimkannya yakti kekukung untuk kewentengan segala dan gunung ring segala ring kewentengan segala yakti nanti saya sampul kenikayaan ilmunya untuk saya penggagas Pak Ketut di sudah memahami laut di tiang miliki udawi laut masyarakat desa Tianyar ini duk dumun sedurung benten bahan bangunan sani manusia semen nah punika akeh sampun keambil atau pengrajin kapur mawina kering kalah makin kuentenan tapi wasani punika karang sani benten ring Tianyar punika sampun akeh sani rusak mawina Pak Ketut sujanya maharkanya menjual gagasan baris tiga Indonesia dapur di dalam penting kesehatan kedukung gagasan raganya dan dia Indonesia dinas boleh jadi yang bangga kita tadi wantah yang nyogahan bukan sangkani kewenangan dana desa baris dia mensupport tapi saya mendados gagasan Pak Ketut di sujanya maharkanya begitu namanya tahun 2017 Ditiang bersama Ragani termasuk didukung dengan adat masyarakat ini sampun Ditiang melakukan konservasi terumbu karang. Narikan kali konservasi menika yakti kewenangan perkumpulan konservasi menika makin wau berkembang. Dumugi menjauh hukur dan berani kewenangan pemati terumbu karang raris kewenangan yang jagat sekali mampir politik presiden Inggris hukum utawi di Inggris ical kewenangan penyakit corona selanjutnya kewenangan politik presiden mewajib masjid haji saya banget budaya dia ring kewenangan potensi gunung
Tiang memanah, tiang saking timur sebenarnya memanah, melek mana tiang jaga menghadap haji. Nabi aminan satu tiga. Rasanya yang tiang menghadap haji, tiang membedakan tuentenan potensi gunung. Sani wenten ring wamidangan biaya, Nabi malih tuentenan haji senang ring tuentenan kita ya, ring tuentenan gunung, ring biaya kuniki. Secara unsur religinya masih lumayan cukup tinggi. Makanya tiang rencananya mau menghadap haji di dalam rangka memberikan gambaran umum biar antara laut dan gunung ini biar ada keseimbangan. Nah yang ketiga terkait dengan jumlah penduduk haji di desa Gianyar, memang jumlah penduduk di antara desa di Kabupaten Karangasem di Gianyarlah yang paling banyak. Perlu kami sampaikan jumlah penduduk di desa Gianyar ini adalah 5.017 kakak dengan jumlah jiwa 18.000 jiwa. Gianyar terdiri dari 4 banjar. Pertama itu Banjar Ikannyane, Banjar Kamunangun, Banjar Tugasari. Yang terpencil sekali adalah Banjar Palak. Itu adalah kawasan gunung, kawasan bukit yang dibalak, dan di sana memang ada potensi semacam jamu mente, tapi jamu mente saat sekarang memang sudah kena akar jamur, sehingga pabrik mente yang ada di wilayah Bali sekarang suplai mentenya itu berasal dari wilayah timur, Kupang, Sumbawa dan lain sebagainya. Dengan diresmikannya nanti kampung Inggris dan Tiang sebenarnya mengapresiasi penuh. Tapi yang sudah haji gagas bersama dengan Pak Ketut dan mudah-mudahan dengan adanya kampung Inggris seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketut di Sudiano Mahatanga, di sini adalah tempatnya edukasi masyarakat, tempatnya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat kelak kemudian hari dari tidak memiliki keterampilan bisa memiliki keterampilan dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang semestinya saya mohonkan kepada Haji, mengingat kampung Inggris hari ini sudah akan diresmikan, ada beberapa sarana pendukung yang sekiranya perlu dari Haji mendapatkan perhatian. Pertama, di sini adalah wilayah nelayan. Nah, mengingat wilayah nelayan, memang pola pikir masyarakat ketika Pak Ketut dia sudah membangun atau menggagas tempat ini, itu tantangannya cukup lumayan banyak. Apa sebab demikian? Mungkin Haji sudah mengetahui, karena pola pikir masyarakat pada saat sekarang yang ada di wilayah ini, pola pikirnya masih sangat primitif. Apa sebab demikian? Terus terang saja untuk wilayah masyarakat Sedimentar Triki hampir rata-rata sebenarnya adalah nelayan, perempuannya adalah sebagai saudagar ikan yang notabene saudagar ikan yang menampung daya tangkap ikan yang dari nelayan ini. Dan terkait dengan nelayan, jadi karena ini nelayannya adalah nelayan musiman, tatkala musim memang daya tangkap itu cukup tinggi. Tapi tatkala hari-hari biasa daya tangkapnya itu cukup rendah dan kecil sekali, malahan dari mata pencaharian nelayan itu hanya sebagai sambilan. Nah, karena demikian seperti yang katakan tadi bahwasanya ini adalah potensi laut, karena Haji kebetulan punya ilmu banyak di pusat, jika bisa biar ada penenggelaman kapal di wilayah desa Gianyar. Itu yang ditangkap sekali lagi biar ada penenggelaman kapal di wilayah desa Gianyar. Apa sebab demikian? Tadi saya sempat juga bisik-bisik dengan Haji, jikalau nelayan dan Haji membuat yang namanya rumpon, itu biayanya tidak main-main. Rumpon yang dibuat oleh warga masyarakat kami sebenarnya itu berasal dari swadaya masyarakat.
dia per iuran dan satu rumput dia bisa menghabiskan sampai ratusan juta, dan itu pun dia tidak akan bertahan sampai sekian tahun. Kadang-kadang ditabrak dengan kapal, kadang-kadang juga dibawa oleh arus. Oleh karena demikian, sekali lagi mohon kepada Haji, kelak kemudian hari di wilayah Desa Gianyar ada penenggelaman kapal. Nah, yang keempat, sebelum dia akhiri, yang tak banyak karena tiap tahun Haji memang banyak kegiatan-kegiatan hari ini kan. Dalam rangka mendukung sarana prasarana kampung Inggris karena dia tidak mengetahui latar belakang seperti apa kampung Inggris itu dibangun. Dia juga kaget dan dia juga berbangga, di samping kaget yang berbangga kan? Karena sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Karangasem, satu desa harus ada satu produk. Yang punya kebanggaan tersendiri, walaupun yang menggagas ini adalah Pak Ketut, yang akan jadikan kampung Inggris ini adalah sebagai program unggulan kan, yang ada di wilayah Desa Gianyar. Itu mulai hari Senin yang akan didaftarkan di Karangasem bahwa di Gianyar sudah ada one field one product. Nah, sekiranya yang menggunakan Aceh, Haji kadang sami memiliki waktu jirang-jirang kijang dan kalau kijang mau biasa ngajeng kemari dan kita mengenali tugas dan mengenai gula kijang pembukang atau matian parang santi. Om santi om. Sesuai dengan undang-undang protokoler, saya izinkan menyapa para pejabat yang hadir, pejabat dari kantor kecamatan yang saya hormati, kemudian dari Polsek Kubu, terima kasih yang hadir. Bapak Perbegal yang saya banggakan dengan pidato yang luar biasa, terima kasih atas sambutannya. Video berdesa dan berbentuk adat yang muliakan. Kemudian dari Yayasan WIN Indonesia, khususnya Bapak Ketut, Saudara Malatana, yang juga merupakan penggagas dari Kampung Inggris, Wakil Rektor dari Universitas Malaysia yang hadir beserta jajaran, Bapak Perjuru dari Banjar Lunasari, adik-adik generasi muda yang saya banggakan beserta seluruh hadirin yang hadir di tempat ini, termasuk juga dari aparat keamanan Babinsa yang saya hormati. Om Swastiastu. Saudara-saudara, bertepatan pada Purnamaning kelima di Hari Raya Hindu Tumpak Kerulut yang sangat baik ini, yang merasa angayu bahagia karena akhirnya salah satu cita-cita untuk kedaulatan Bali dalam bidang pendidikan bisa diwujudkan. Bekerja sama dan bersinergi justru di desa, di Kubu, di Gianyar, Karangasem, yaitu untuk adanya Kampung Inggris yang pertama ada di Provinsi Bali. Kampung Inggris ini adalah tempat the excellence center, tempat kebaikan untuk berpendidikan secara informal atau di luar sekolah. Jadi kebetulan Bapak Ketut sebagai putra daerah yang hebat, yang selama ini dikenal sebagai aktivis lingkungan, dengan yayasan, dengan keluarga, sudah memiliki komitmen baik
baik tentang konservasi penyu, baik juga masalah terumbu karang. Ya, sebelum pandemi tempat ini sangat ramai dikunjungi dan menjadi pembicaraan, karena tentunya yang datang ke tempat ini itu hanya orang-orang asing yang berkualitas. Berkualitas dalam artian orang asing yang memang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Mereka bisa stay cukup lama, mereka ikut membersihkan laut, ya, mereka ikut untuk menjaga Bali secara lingkungan hidup, dan kita memerlukan banyak saudara-saudara atau disebut brotherhood dari seluruh dunia untuk bisa menjaga Bali. Tetapi kita memerlukan satu branding. Branding itu adalah suatu merek untuk membuat Gianyar dan Kubu menjadi lebih terkenal. Kalau sekarang sudah terkenal Gianyar dan Kubu, tetapi harus lebih terkenal ke depannya dengan branding Kampung Inggris ini. Kenapa kita perlu branding? Karena nanti kalau untuk membuat desa ini terkenal, terlepas dari potensi yang sudah ada disebutkan oleh Pak Berbekal tadi, Benten pabrik untuk jambu mete yang dia sudah lihat memang produknya termasuk premium. Kemudian yang kedua, memang ada potensi kelautan, apalagi di masa pandemi ini cukup banyak dari nelayan-nelayan yang kembali dari keluarga-keluarga yang mungkin kembali ke Kubu, kembali ke desa karena pandemi yang dulunya pariwisata menjadi nelayan. Dan ngiringlah mari kita ngulan sarira bahwa di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk meriset Bali kembali. Bagaimana pariwisata, seperti tadi Benten Ide Berdesa menyampaikan dan Pak Berbekal terkait dengan masalah penanganan sampah. Ya, tadi sudah bicara dengan Titian bagaimana caranya tentang pengolahan sampah. Astungkara sudah disiapkan lahan 30 are, hanya tinggal perlu buat pabriknya saja. Yang sudah berikan nasihat tadi bagaimana caranya, nanti yang bisa dibantu oleh DPD. Kemudian dengan adanya gagasan Kampung Inggris, dengan adanya gagasan orang kembali ke pertanian, bagaimana sekarang masyarakat tidak saja di Karangasem tetapi seluruh Bali kembali ke kebun, kembali ke sawah. Sekarang yang sangat beruntung untuk menjaga Bali itu adalah daerah-daerah atau warga-warga yang masih memiliki tanah. Saya dengar masyarakat di sini Astungkara duenya tanahnya masih banyak dimiliki oleh orang-orang lokal. Itu bagus. Ya, bersyukurlah kita yang tidak menjual kebun, tidak menjual tanah, duwe, sawah. Mungkin semuanya bisa kembali karena pariwisata 8 juta turis yang datang setiap tahun itu akan sulit dikembalikan ke posisi normal. Dan saya menganggap dari Bapak Mahartana sebagai penggagas dan juga bersama-sama kami sebagai founder, penasihat dari Kampung Inggris sedang mempersiapkan sebenarnya potensi yang hebat. Dan saya ingin menambahkan, napi ini ke Kampung Inggris, masyarakat yang hadir, adik-adik, generasi muda, perjuru, semeton titian, tolong berikan pemahaman kepada warga. Kampung Inggris ini bukan harus kita ke Inggris-Inggrisan, bukan harus kita terlena dengan kebudayaan asing, tidak. Orang Bali harus teguh dengan budaya Balinya. Orang Bali harus teguh dengan pakaian adatnya, dengan bahasa Balinya, dengan ciri-ciri bebantenan dan lain sebagainya. Kalau bisa,
Jangan orang Bali yang seperti kebule-bulean, tetapi bule yang masuk ke Tianjau, mereka harus menjadi orang Bali seperti kita. Itu pola pikirnya di Bali sekarang. Namanya kalau bergaul sama bule begitu ya, gaya hidupnya boleh saja. Memang kita harus tercebur dalam hal itu. Kalau ada misalkan orang bule dengan beberapa kebiasaan-kebiasaannya, kan mereka suka ngobrol. Kalau orang bule itu kalau lagi makan, itu makannya lama, bisa 1 jam 2 jam, karena yang dibeli adalah quality time. Ya, coba kalau ngajak orang bule makan, bisa 1 jam 2 jam, padahal makannya cuma sepiring. Itu karena lebih banyak ke conversation, bicara. Ya, kalau kita kan makan karena basang seduh, benar nggak? Betul. Karena lapar, ambil di dapur, 5 menit selesai, sudah. 10 menit sudah selesai. Tapi kalau orang bule kan tidak, apalagi orang Inggris. Kita bicara tentang negara Inggris loh, tentang yang namanya United Kingdom, tentang Commonwealth. Kita bicara tentang Great Britain ini. Kebetulan Haji Widakarna sudah beberapa kali ya datang ke London, ke Inggris, ke Eropa. Saya paham, adik-adik anak muda ini harus tahu siapakah nenek moyang orang kulit putih di dunia ini. Australia, Kanada, Amerika, Eropa, raja-raja dan ratu Eropa, Denmark, Belgia, Spanyol. Kalau belajar sejarah, siapakah nenek moyang dari orang-orang kulit putih atau ras dari kulit putih? Itu semuanya berasal dari Inggris. Di Amerika Serikat itu kan yang menjadi warga Amerika Serikat sekarang kan orang-orang Eropa, baru datang 300 tahun. Sebelum ada orang Eropa, Amerika itu dihuni oleh suku asli Amerika. Australia itu ada suku asli, hampir mirip-mirip sama Papua. Jadi Australia yang sangat bule sekarang itu dari used to be from Europe. Kanada, beberapa negara-negara persemakmuran Inggris seperti di Afrika Selatan, di South Africa, itu banyak juga itu orang-orang Inggris. Dan kenapa kita sekarang kalau berbahasa asing di seluruh dunia, ada 7 miliar orang di dunia, kenapa bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris? Karena Inggris salah satu ras tertua yang ada di muka bumi bersama dengan Cina. Kenapa kita tidak bisa kalahkan Cina? Leluhur kita dulu mungkin masih di peradaban prasejarah. Prasejarah itu kan masih menggunakan batu-batuan, masih belajar bercocok tanam itu seperti ada yang di museum-museum di Jawa itu kan ada namanya prasejarah, ada sejarah Hindu sampai sejarah Republik sampai sejarah. Dulu leluhur Nusantara itu prasejarah. Di Cina itu orang sudah bisa buat tembok besar. Cina itu kan satu-satunya bangunan yang bisa dilihat dari ruang angkasa. Sedangkan kerajaan Majapahit itu masih di tahun 1200. Sriwijaya masih abad ke-7, Kutai itu abad ke-4. Tetapi tembok Cina sebelum Masehi. Begitu juga Inggris. Kenapa sekarang Ratu Inggris sangat luar biasa pengaruhnya di dunia? Beliau itu mengepalai yang namanya Commonwealth, yaitu negara persemakmuran Inggris dari seluruh dunia itu. Makanya besok kalau adik-adik datang ke Kanada itu kan ada di benua Amerika. Kamu tahu siapa pemimpin negaranya Kanada? Walaupun Kanada dijajah sama Prancis, bahwa di sana itu bahasa Prancis, bahasa nomor utamanya Kanada. Kalau datang ke Kanada, siapakah kepala negaranya? Siapakah simbolnya? Ratu Inggris.
Padahal ini Amerika, ini Inggris. Setelahnya bumi, siapakah? Kalau ditanya orang Kanada, siapa? Ratu Inggris, the Queen of England. Datang ke Australia, jauh bener itu. Australia ini ada di Asia sebenarnya. Ditanya sama orang-orang Australia, siapakah pemimpinmu? Ratu Inggris. Padahal jauh sekali. Itulah makanya bisa menguasai dunia. Dan kita bisa kuasai dunia dengan apa? Dengan bahasa, dengan pendidikan, dengan jenana. Kalau mau kubu bangkit, kalau mau Karangasem hebat, apa rahasianya? Pendidikan, jenana dulu. Tidak ada cara lain, adik-adik. Yang anak muda ini harus semangat kamu sekolah. Tidak ada cara lain. Coba kita tanya sama Pak Ketut, Pak Hartano, kenapa bisa membuat kawasan yang apik seperti ini? Lihat saja bangunan-bangunannya eco-friendly. Dia lihat di Instagramnya, banyak bule datang betah di sini. Tadi pidatonya juga bagus. Beliau paham tentang apa itu kampung Inggris. Kalau beliau tidak seorang yang jenana, orang yang mengetahui tentang pendidikan, tidak mungkin bisa buat begini. Jadi beruntunglah sebenarnya masyarakat Kubu memiliki putra-putra daerah yang memang berpendidikan, wawasannya bagus. Ya. Dan dengan pendidikan kita bisa mencari pekerjaan yang baik. Dengan pekerjaan yang baik kita bisa menjadi orang yang kaya. Semua ingin kaya nggak di sini? Harus kaya, ya. Bukan ingin lagi, harus kaya. Dharma, arta, kama, moksa. Ya. Maka nanti kampung Inggris ini akan meledak, booming. Banyak akan datang. Dan dia sampaikan ke Krama yang ada di Gianyar Kubu bahwa kampung Inggris ini adalah tempat belajar bahasa Inggris, tetapi dengan cara yang tidak konvensional. Selama ini kan bayangan kita kalau belajar itu kan di gedung. Ya kebetulan juga beliau Pak Mahartane punya TK, punya sekolah Hindu, bagus. Saya udah kunjungi kemarin. Bayangannya kan kalau masuk itu ke kampus, kemudian nanti kalau sekolah itu harus di ruangan pakai meja, itu namanya tipe konvensional. Tetapi di sini bagaimana caranya belajar? Nanti belajar di bawah pohon kelapa, tinggal gelar karpet. Ada 5 orang di sini belajar, ada 1 bule, native bule di sana yang native speaker duduk di sini belajar. Tidak harus pakai buku, ada alat peraga, bisa juga pakai digital handphone gadget, asal bicara. Kunci menguasai bahasa Inggris adalah berani. Anda tidak perlu yang namanya masalah grammar, nanti itu dipikirin, gak usah takut. Grammar itu nomor 2, nomor 3, yang penting ngomong aja dulu. Berani, dan berani itu harus ngomong sama bule. Kalau sama sesama kita agak lambat nanti ininya penyerapan ilmunya. Tapi kalau ada bule masuk, sapa saja dulu. Sir, madam, where you from? Where you like Bali? Ya. Jadi kita harus kreatif. Dari kecil-kecil conversation dulu. Jadi ada yang bawain makanan, bawain minuman, ngomong sambil dialog, jago. That's kampung Inggris. Tetapi kampung Inggris bukan sekedar forum guyub-guyuban, cuma datang sekedar yang namanya belajar, ayo kumpul belajar. Enggak, kampung Inggris ini lebih agak rapi sistemnya karena ada kurikulum. Contoh, nanti yayasan dengan kampung Inggris buat program, ada namanya paket program tinggal di sini 1 minggu. 1 bulan, mau 3 bulan boleh. Seperti ada kampung Inggris di Jawa, ada kampung Inggris di Sulawesi, ada kampung Inggris. Orang berlomba-lomba datang ke sana. Banyak orang Bali justru perginya ke sana untuk mencari sertifikat. Sertifikat itu bisa dipakai untuk bisa kerja di luar negeri. Jadi ini bukan main-main kampung Inggris ini.
Bukan cuma senang-senang datang guyup kumpul seperti di panti-panti, tidak. This is serious matter, this is serious matter loh. Duduk kurikulum hari pertama bicara, misalkan introduction, misalkan hari kedua agak sedikit mulai tentang perdebatan. Nomor 3 ya nanti sambil dites, tapi tesnya nggak pakai tes tertulis bagaimana, tinggal dengan gurunya saja, dengan native speaker, nanti dikasih nilai. Dan ujung-ujungnya boleh sertifikat. Ya, itu tugas yayasan. Apakah ada biayanya? Harus ada biayanya. Itu kan berarti ya, biaya. Kebetulan yang buat papan ini Pak biasa nih, dari Pemantis Tabanan, sahabat saya, bagus, papannya bagus, kayunya juga bagus. Tapi kembali, apakah nanti ada biayanya? Kalau orang mau datang ke sini jelas harus bayar. Kalau bangun desa perlu duit nggak? Perlu. 1 minggu nanti paket berapa? $300. Ada yang mau datang 1 bulan berapa? $1.000. Boleh dapat tempat tinggal, dapat makan, dapat sambil ada belajar snorkeling, belajar lagi untuk terumbu karang, bagaimana membuat ya itu semacam konservasi. Bagaimana suatu saat mungkin di bulan Agustus karena musim ketika penyu-penyu itu datang untuk menjaga penyu kita, semuanya ada paket-paketnya. Dan tempat ini harus menghasilkan uang. Yang udah poin aja, datang ke sini harus menghasilkan uang. Nanti yang datang ke sini anak-anak Jakarta yang bawa koper datang ke sini kan dipromosikan nanti semua. Daripada mereka datang ke pulau lain, mending datang ke Bali kan, datang ke Gianyar, betul nggak? Ngapain ke tempat lain, datang ke sini saja. Saya bayangin anak-anak sekolah itu ya dari Jakarta, dari Bandung, datang ke sini 10 orang. Ya ada kampung Inggris loh di Bali loh, tempatnya asik itu, ada bisa ini, tempatnya depan pantai. Ini kan hebat di depan pantai kayak begini. Pemandangannya itu maunya Haji Widarkarna, datang bawa uang, belanja di warung-warung, kan begitu, belanja di mana-mana, sopir jalan, mobil jalan, warga di sini bisa dapat penghidupan, gitu. Itu maunya, gitu. Siapa tahu nanti Pak Ketut dengan keluarga, dengan yayasan bisa lagi buat cabang. Kalau ada tanah lagi, desa punya tanah lagi, buat lagi kampung Inggris sebelah cabangnya yang lebih besar, mungkin dengan tipe apa yang namanya seperti asrama begitu ya, yang dom gitu kan, keren kan bisa. Boleh. Ya, namanya juga kita usaha kan, daripada kita makan himbauan, bener nggak? Kemudian kita usaha dulu, kerja usaha ada bukti begitu. Nah, beberapa hal yang terakhir, nanti dia akan bantu ya, tempat ini tidak akan dia tinggalkan. Karena berani urusan sama Arya Widarkarna, harus berani serius sama tuntas. Harus tuntas urusan dia, nggak bisa setengah-setengah. Maka sekali kemarin, 2-3 hari yang lalu, dia resmikan koperasi arak Semeton Bali. Itu modal dasarnya sudah sepertiga miliar itu. Saya resmikan, saya serahkan 565 anggota, hampir 1000 paguyuban. Saya buatkan koperasi, 5 bulan dia kerja. Tak carikan arak kan banyak di Karangasem kan, di sini, dan di desa Data, dan di desa-desa di Sidemen, dan akhirnya arak di sini. Dia melindungi dia, karena dulu kita curhat, Haji Widarkarna berapi dia produksi arak yang ditangkap, yang turun tangan. Saya sampaikan, jangan tangkap masyarakat Bali. Jadi pakai suratnya aja OWK, saya sebarkan 1000 surat, pegang, satu dagang, pegang semua. Rekomendasi dia. Kalau ada apa-apa, ada pemeriksaan dari Bea Cukai, kalau ada pemeriksaan misalkan dari Bapak Kepolisian, kemana, tunjukkan surat ini. Kamu anggota koperasi. Astukaro 7 bulan ini aman. Kemarin yang serahkan semua koperasi, karena dia ingin tuntas. Kalau cuma segini aja kan. Kalau seperti misalkan pejabat yang lain datang, tinggal resmiin, gunting pita, tanda tangan, gampang, udah sekedar foto aja, selesai. Tapi dia nggak mau, makanya saya harus sinergi terus. Karena dia harus terikat sama tempat ini.
saya harus terikat sama tempat ini, dia harus bantu terus, tidak hanya sekedar saat ini, harus terus dibantu di masa depan. Itu tujuan dia dengan yang Jadi saudara-saudara, nanti what we have to do, karena ada pre-event, ada event, ada post-event. Yang pertama, setelah peresmian ini, sebentar dokumen ditandatangani, karena tinggal nunggu tanda tangan itu aja sama stempel. Langkah kedua, dari Kampung Inggris siapkan program paket untuk domestik orang Bali, paket untuk domestik nasional di luar Bali kalau mau sini. Yang ketiga, paket internasional, tapi harganya tentu berbeda. Mungkin kalau ada dari universitas, nanti ada acara 3 hari di sini, ya mungkin kita berikan harga yang cukup murah di sini, karena semeton Bali 3, 4, 5 hari. Kemudian kalau ada yang dari Jakarta, ada dari nasional datang, ya sedikitlah lebih mahal price-nya. Tidak masalah, karena biaya pendidikan, biaya makan, biaya tinggal. Yang nomor 3 internasional, udah beda rate-nya begitu. Buat program yang jelas. Selanjutnya juga buat kurikulum misalkan hari pertama ngapain, jangan orang suruh belajar terus, karena praktek kalau cuma duduk itu nggak bisa, harus jalan di sana sambil ngomong, harus jalan ke desa sambil bicara, seperti itu ya. Kemudian setelah itu baru nanti graduation, dia akan mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Instagram nanti harus buat, Facebook, Instagram, Twitter. Pak Ketut tolong nih, jangan dicampur aduk sama nanti tempat usaha yang lain ya, sama yang lain. Kalau Instagram TK Hindu lainkan, karena nanti kan tidak semua yang beragama Hindu kesini kan, apalagi dari luar Indonesia, dari luar Bali. Jadi Instagram untuk Kampung Inggris bedakan, Instagram untuk TK Hindu bedakan. Ya, kalau anak muda Instagram, kalau orang tua pakai Facebook. Kalau bule jarang pakai Instagram sama Facebook, bule pakai Twitter. Orang-orang bule itu harus punya itu. Nah, jadi semua diekspos semua, dan rajin berkegiatan, minimal 1 minggu ada yang terekspos. Ya, selanjutnya nanti tinggal menunggu surat saja, menunggu program proposal dari yayasan. Nanti serahkan kepada dia tentang program-program apa, nanti mana yang bisa yang sinergikan. Ya, mungkin dengan Dinas Pendidikan, dengan ini, dengan Kementerian Luar Negeri, programnya ini. Kalau misalkan perlu infrastruktur, mungkin ke dinas ini atau ke kementerian ini. Ya, makanya dia harus tahu dulu profil tertulis 10 halaman, ya, seperti profiling tentang masalah Kampung Inggris ini. Itu tugas dari yayasan dan juga dari pengelola. Nah, terkait dengan yang lain, terima kasih Niki dari Pak Perbekal, Pak Ida Bendesa sudah menyampaikan aspirasinya tentang masalah pengelolaan sampah tadi. Mohon yang tunggu ya untuk proposalnya, karena di beberapa desa-desa di Bali cukup banyak juga sudah sukses untuk pengelolaan sampah, dan yang lihat dikumpulkan banyak lahan sebenarnya, banyak lahan dan juga banyak potensi untuk bisa pengelolaan sampah. Seperti Menten, salah satu desa di Jembrana, di sana bagus sekali, lahannya cuma 5-6 are kecil. Ya, kalau nggak salah di desa Pendem, kalau tidak salah, yang pernah diundang sama warga di sana. Bagus, mereka punya motor, ada yang kaki 3, roda 3 itu untuk ngambil sampah. Dia punya seperti ada karyawan 30-an, anak-anak muda bekerja semua. Dari ngambil sampah itu dapat uang. Setiap kakak ada iuran. Ngambil, dibawa tiap sore, dari jam sore datang disetor ke bank sampah ini, kemudian disortir. Yang nyortir ibu-ibu yang punya pekerjaan. Kan seperti ban berjalan itu, kayak pabrik kan ada ban yang jalan tuh. Langsung sortir, ini plastik, jadi limbah mentah. Kalau limbah mentah langsung ke belakang, kan kompos seperti bang-bang itu kan di sana, ditanam di sana. Yang plastik dipisahkan, yang kertas dipisahkan. Kemudian dikasih kampil, dijual. Jadi pemasukannya banyak, pemasukan dari jual botol plastik, penjual, ada juga uang datangnya dari iuran, keuntungan luar biasa, dan iuran uang datang dari yang namanya untuk kompos. 3 pemasukan, makanya sekarang cukup sejahtera tanpa krisis.
mau pandemi atau enggak jalan itu, karena sampah tiap hari ada. Ya, makanya cepat itu ide itu daripada nanti kita ada masalah lingkungan ya. Dan silakan siapkan proposal yang baik, nanti disampaikan kepada Tiang, Pak Berbekal sebagai leading sektor ya. Pak Berbekal, nanti Pak Berbekal seperti juga tadi Pak Berbekal mental ide bagaimana untuk penenggelaman kapal ya. Yang bisa tidak lanjuti, nanti yang bisa mengirim surat kepada Kementerian untuk Perikanan dan Kelautan di Jakarta, KKP. Tapi Pak Berbekal yang harus menyampaikan ke DPD permohonan untuk penenggelaman kapal di Gianyar Kubu. Sampaikan ke dia menyampaikan ke Menteri. Nanti dia panggil dirjennya, tolong bawa satu kapal yang kemarin ditangkap ilegal, bawa di sini, tenggelamkan di sini, kan gitu seremonial kan, nanti akan menjadi objek wisata dan juga bagus untuk nanti untuk membantu konservasi. Jadi ada dua hal jadi yang serahkan itu bola kembali kepada Bapak Bendesa dan Bapak Berbekal, dia hanya menunggu mantan tapi memang buat proposalnya yang bagus, yang rapi, ada tanda tangan Pak Camat juga, Pak Berbekal, Pak Bendesa, lengkap semua dengan gambar dan lain sebagainya. Kadang-kadang bapak-bapak banyak proposal dari Bali ini ditolak karena proposalnya nggak bagus, sedangkan proposal yang datang ke Jakarta ini segini, numpuk begini. Ya jangan seperti proposal tapi paguyuban begitu ya. Yang penting agak sedikit bagus, berwarna, dengan gambar-gambar begitu ya. Jadi lebih enak kalau kita nanti berjuangnya di Jakarta seperti ini. Sebagai penutup, saudara-saudara, kita harus bersabar. Izinkan Tiang menyampaikan kepada masyarakat Kubu tentang masalah pandemi ini. Pandemi COVID ini kantun suwe masih lama, belum tentu ada waktu kita bisa membuka Bali. Jadi kita benar-benar diuji kesabaran kita oleh alam. Ya, ini sampun makanya Tiang sampaikan ke beberapa anak-anak muda yang setiap yang ketemu sama pekerja pariwisata, niki yang ada yang namanya bahasa Bali disebut gering agung. Niki pun makin gering agung. Bahasa Jawa itu pagebluk, wabah. Kalau lebih lagi ditingkatkan, ini namanya pastuning pastu. Niki sudah otoritasnya Sang Hyang Widi, bukan otoritas para dewa dan leluhur masalah pegering. Sang Hyang Widi yang punya kuasa, karena sampun global 7 miliar orang. Jadi bukan masalah di desa, bukan masalah di Bali, bukan masalah di Indonesia. Ini sudah urusan ide Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Tergantung beliau saja. Walaupun manusianya begini, doa, mohon Hyang Widi, mohon Tuhan selesai. Walaupun para dewanya begini, mohon Yang Widi tolong bantu umat. Tapi kalau Yang Widi mengatakan ya, tahan, menang, gak bisa, gak ada yang bisa. Dan dia sebagai pejabat negara, dia sedih sekali, dia tahu ini lama ini pandemi ini. Udah bingung, dia kalau udah ke desa sendiri udah bingung. Kasihan Pak Berbekal, anggaran APBD, APBN ya, cuma berapa sih dapat uangnya? 1 tahun udah dipotong buat COVID, kan udah habis kali ya. Kita kan panik dulu kan, semprot semua kan udah. Sekarang ada yang nyemprot nggak? Nggak ada, Cina tuh kan. Pak Pendesa juga boleh dana BKK cuma 300 juta, tambahan kemarin 50, setengahnya mungkin udah pakai COVID kan. Dana punya di pura-pura ini menurun. Kasihan loh desa adat kita loh. Sedangkan harus memelihara perikanan desa, harus modalin terus nih. Apalagi Karangasem kan aci-acinya kan, budayanya kan luar biasa sekali. Beda sama Tiang, kalau Tiang Jembrana kan sederhana Banten ya. Jembrana sederhana, Beleng itu sederhana nih kan Banten. Kalau udah Karangasem, Klungkung, Gianyar ini kan agak sedikit mewah sama. Semua pulang kampung. Dia kalau udah dagang itu udah nggak bisa, udah speechless sudah.
Tapi apa yang bisa ya dikasih uang nggak ada, dari pusat nggak ada uang, negara minus 500 triliun, Bali sampai tidak ada uang, 90% uang kita hilang. Sekarang pemerintah punya uang itu cuma buat gaji karyawan, gaji staf, membangun kan namun sedih sekali dia kita mau memiliki apa yang salah dari kami umat manusia. Tapi salah orang-orang Bali. Kenapa kok semesta menghukum seperti ini? Apa dosa kita? Apakah kita sombong dulu? Maybe, perhaps, bisa jadi kita sombong dulu kan. Ya. Tetapi ada solusi. Nanti saya minta dukungan dari Pak Berbekal dan juga dari Pak Pendesa, termasuk Babinsa, Babin Kaptinas, dukung program Pak Jokowi. Segera mungkin akan ada vaksin untuk datang ke Bali. Cara untuk menghilangkan COVID, untuk membuka Bali bukan dengan masker, bukan dengan cuci tangan saja, bukan hanya dengan sekedar social distancing, tetapi caranya apa? Dengan obat dan vaksin. Nika caranya, tidak ada cara lain. Nanti masyarakat Kubu 5.000 kakak, 18.000 warga itu akan disuntik semua vaksin. Ini kan program pemerintah resmi. Harga vaksinnya mahal. Sekali suntik 200-300 ribu dan wajib disuntik 2 kali. Sedang mungkin Arya Wedakana sedang berjuang mengambil biaya vaksin, jangan dibebankan kepada masyarakat. Kalau bisa negara yang tanggung vaksin itu. Ya. Kita lagi berdebat di Jakarta ini. Udahlah, daripada uang kemana-mana, ada berapa triliun, dan tiang kepentingan tiang Arya Wedakana harus bicara sama Jakarta. Saya harus berdebat di Jakarta. Bali pertama kali bawa ke Bali. Di seluruh Indonesia, Bali yang paling terdampak masalah COVID ini. Bali akan pertama kali. Nanti 4,2 juta orang Bali akan divaksin. Nanti kita seperti di Posyandu, 2 kali kita vaksin. 1 kali dulu, setelah itu udah seminggu, 2 minggu, baru yang kedua kali kita suntik. Kayak bayi. Yang orang sehat diberikan vaksin, orang sakit diberikan obat. Itu beda penanganannya. Kalau sudah disuntik, seperti suntik vaksin polio dengan cacar, nanti itu virus apapun itu akan jadi pilek biasa. Nanti corona, covid akan jadi pilek biasa setelah imun badan kita sehat. Makanya nanti tolong Pak Berbekal, kalau nonton program, kalau nanti nonton penyuntikan masalahnya vaksin, jangan nanti di gedung desa, jangan nanti di Watilan kelihatan kaku. Foto di sini aja untuk vaksin salah satu tempatnya. Ada berapa? 500 orang, 100 orang yang pariwisata, mantan sopir, ada mantan guide, ada mantan di pariwisata, bawa ke sini. Pemandangannya ada dengan pantai, ada dengan kampung Inggris. Suruh petugas kesehatan, dokter-dokternya nyuntik. Enak kan di foto, jepret di foto, fotonya tersebar ke seluruh dunia. Bali aman. Petani-petani jangan dibawa ke puskesmas, jangan dibawa nanti ke barak-barak, jangan dibawa ke rumah sakit. Di mana suntiknya? Cari lahan pertanian yang kelihatan, yang instagramable. Kalau di foto bagus. Udah pasang tenda gini atau kursi-kursi kayak begini, foto lahan pertanian. Petani Karangasem sudah disuntik vaksin. Sebarkan foto-fotonya. Jadi orang tuh enak. Tapi kalau misalkan divaksinnya di puskesmas, di gedung, ada lagi seperti swab, ada yang pernah di swab gak ini? Ditusuk hidungnya, pernah? Belum? Berbekal belum? Harus Pak Berbekal. Sakit belum? Ya. Kemarin dia pas ketemu presiden, ketat kan itu, bukan rapid. Kalau rapid tinggal diambil darahnya, swabnya ditusuk sini loh. Tusuk itu sampai ujung sini. Ya, jangan sampai ada foto-foto begitu. Dia udah sampaikan kemarin ke pemerintah pusat, ke Bio Farma, tolong masukkan dari saya, jangan ada begitu-begitu. Jadi harus happy, gembira. Vaksin itu gembira bagaimana ya. Jangan sampai kesakitan, ada bagaimana. Jadi turis tidak suka lihat begitu. Itu tujuan kita. Jadi jangan usah komentar yang aneh-aneh. Ikut pesan pemerintah, ikut pesan guru di Sese, percaya sama Pak Jokowi.
Ya, di sini pendukung Jokowi banyak nggak? Ya, banyak. Kalau sayang sama Pak Jokowi, ayo. Menang dulu. Jangan setiap program pemerintah dibilang jelek, ya, dibilang konspirasi, Pak. Dibilang macam-macam, Pak. Sudahlah, itu urusan pemerintah. Kita juga lagi pusing di Jakarta. Ya, sabar, sabar. Selain itu ya doa. Oke. Nanti yang harapkan ke depan. Oh ya, satu lagi, anak-anak muda, tolong pertimbangkan, jangan semua bekerja di pariwisata. Pandemi ini akan ada tiap 10 tahun sekali. Nanti akan ada virus baru tahun 2030. 2040 ada virus lagi. Ini perang murah, perang mudah ini. Tidak harus pakai bom, tidak harus pakai nuklir meledak seperti di Hiroshima. Ini perang negara besar ini sebenarnya. Dan Bali jadi korban. Makanya anak-anak yang sekolah, itu ada anak-anak SMA, SMK, ada dari TK Hindu. Sekarang kalau punya cita-cita, apa sekarang cita-citanya? Menurut Tiang, jangan semua ke pariwisata. Tolong itu. Nanti kamu sedang asik-asik kerja di pariwisata, muncul lagi virus 2030. Sama persis 1 tahun tutup dan bingung lagi seperti sekarang. Saya di kerjaan lain, wirausaha, pedagang, kerja di pabrik, ya, luar negeri, mau bekerja boleh, silakan. Ya, apalagi kerja di koperasi, bekerja di pabrik, anak-anak SMK ambil teknik. Sekarang yang selamat-selamat tuh bengkel teknik, anak-anak SMK tuh perbaiki motor karena nggak ada krisis. Bengkel jalan semua, perdagangan jalan semua, yang pariwisata lockdown semua, jangan semua ke pariwisata. Itu pesan Haji Medekarno. Boleh pariwisata, tapi sedikit saja, jangan semuanya. Jika tidak, habis-habisan nanti ke depan. Belum lagi Gunung Agung, gunung aktif itu, ledak di Gunung Agung ke 2017, habis kita airport kita tutup lagi sebulan seperti kemarin. Capek kita musim begini, karena ketika kita tidak punya pekerjaan, maka itu akan mempengaruhi ketahanan keluarga. Jadi rasa demikian, sekali lagi yang mengucapkan selamat. Jadi yang tidak bisa terlalu lama ada di Kubu karena sebentar harus langsung ke Buleleng, tembus langsung ke Gilimanuk, yang harus datang ke Gilimanuk sore ini karena ada acara besar di sana. Dan sekali lagi dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penggagas, kepada yayasan, kepada pejabat di kecamatan, desa, dan adat. Dan mari kita bersinergi dan Astukara mungkin bisa terus diadakan acara-acara peringatan seperti ini, ya. Dan matur susma, selamat kepada Kampung Inggris dan yang ikut mengambil bagian, dan atas nama lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bertepatan dengan Lahina Purnama kelima Tumpuk Perlu Tinggi Ditiang resmikan Kampung Inggris Ring Bubu Tianyar Karangasem Bali. Selamat untuk kita semua, matur semua. Om Santi 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 Om. Jadi Pak TNI sebelah sini. Pak. Oh, udah, biar oh ya udah. Oh ya. Ya seimbang Pak kiri kanan. Ajudan dibantu Bapak polisi. Desa.
desa. Oh ya langsung. Ada desa mas. Apa ini? Anginnya namanya mas kebuka angin bener buka sama anginnya MC ya belum 1, 2, 3. Lepas ya. Oke. Ditekan aja. Ya, bagus. Teman-teman sekalian. Itu volunteer Bali nih, tapi nih kak, volunteer Bali. iya Volunteer Bali, kemudian Bali. mana nyangkutnya oh karena Putus ya kan? berubah arahnya Ini sudah ada bendera juga. Terima kasih. Bagus. Kita foto bendera Indonesia. oh dari sana ya fotonya Dari sana fotonya. Dari mana? Di sana. Oh iya. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Begitu kami persilakan.